Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tentang asbabun nuzul pada siang ini kita bahas tentang tidak pantas memakmurkan masjid. Kalau orang munafik berkenan membangun masjid, kan orang munafik bangun masjid di Madinah, tapi mereka malas memakmurkan masjid, malas sholat berjamaah. Jadi kalau kita malas sholat berjamaah, itu namanya ada virus kemunafikan di dalam jiwa kita. Lalu orang-orang musyrik justru merasa sudah memakmurkan masjid. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas bahwa ketika menjadi tawanan perang Badar, Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sekiranya kamu termasuk orang yang dahulu memeluk Islam, berhijrah dan berjihad, maka aku adalah orang yang pertama memakmurkan masjid." Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir di Mekah mengklaim sudah memakmurkan masjid. Bagaimana caranya mereka memakmurkan masjid? Memberi minum orang yang menjalankan ibadah haji. Orang-orang pergi haji, ya kan ibadah di Mekah itu udah dari dulu. Mereka melayani kedatangan orang-orang ke Mekah dengan memberi minum dan membebaskan orang-orang dari penderitaan. Untuk memakmurkan masjid, orang-orang musyrik itu melakukan tawaf di Ka'bah. Selain memberi minum kepada orang-orang yang datang, mereka juga tawaf di Ka'bah itu. Namun karena mereka orang musyrik, nggak tahu aturan, nggak pakai aturan, sehingga mereka bertawaf dalam keadaan bertelanjang, tidak menggunakan pakaian. Laki-laki, perempuan itu tawaf di Ka'bah dalam keadaan bertelanjang. Akhirnya mereka sendiri karena berekses, laki-laki perempuan bercampur begitu, bertelanjang, akhirnya mereka bikin aturan sendiri. Laki-laki tawafnya siang, perempuan tawafnya malam. Kalau malam kan gelap. Hal lain yang mereka lakukan untuk memakmurkan masjid adalah melayani orang yang datang. Siapa saja yang datang ke Masjidil Haram itu dilayani. Karena sudah merasa memakmurkan masjid, ketika diajak untuk masuk Islam, mereka mengatakan, "Buat apa lagi kami masuk Islam? Kan kami sudah memakmurkan masjid." Nah, gitu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat At-Taubah ayat 17, ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Makana lil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah walam yahsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi meskipun mereka mengklaim sudah memakmurkan masjid Allah dengan cara yang sudah kita ceritakan tadi, kata Allah, enggak pantas mereka memakmurkan masjid-masjid Allah sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang hapus semua amal mereka. Ya kalau kafir nggak ada nilai dari amal yang mereka lakukan. Sebaik apapun amalnya orang kafir, perbuatan baik orang kafir nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka kekal di dalam neraka. Lalu hanya yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan yang mendapat petunjuk. Maka pelajaran yang kita ambil dari cerita dan ayat ini adalah pertama, masjid adalah tempat untuk membina manusia agar memiliki iman yang kokoh. Karenanya orang yang mensekutukan Allah tidak pantas memakmurkan masjid. Orang kafir, orang musyrik tidak pantas memakmurkan masjid, bahkan tidak boleh memakmurkan masjid. Nah, memakmurkan masjid yang kedua adalah tanggung jawab orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang sudah menyatakan diri beriman dan memang kita sudah beriman, mestinya kita menjadi orang-orang yang mau suka memakmurkan masjid. Ini kan masih banyak orang mengaku beriman tapi tidak mau memakmurkan masjid. Kalau sholat 5 waktu, dia sholatnya di rumah, nggak mau dia pergi ke masjid. Kalau kantor itu punya masjid, alhamdulillah difasilitasi ada masjid di kantor. Tapi kadang-kadang ada orang kantor nggak mau juga sholat ke masjid kantor, gelar sejadah di ruang kerjanya, nggak mau sholat di masjid. Itu begitu. Nah, ciri orang yang memakmurkan masjid adalah beriman. Man amana billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Maka kalau orang sudah rajin memakmurkan masjid, jangan ragukan keimanannya. Kata Nabi, iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat orang biasa ke masjid, saksikanlah bahwa dia betul-betul beriman. Saya suka mengatakan, kalau ada orang meninggal, disolatkan jenazahnya di masjid, lalu kita diajak mempersaksikan
bahwa almarhum ini adalah min ahlil khair, termasuk orang baik. Cuma untuk sampai ke kalimat ini kan diceritakan dulu kebaikannya, sedikit kebaikannya diceritakan. Almarhum ini rajin memakmurkan masjid ini. Beliau ini kalau sholat berjamaah selalu beliau itu di sebelah kanan, misalnya begitu. Saya masih ingat beliau tuh kalau sholat di sebelah kanan. Kalau hadir di pengajian, beliau suka duduknya di tengah, misalnya begitu. Maka dengan sedikit cerita tentang kebaikan almarhum itu, mari kita saksikan bahwa almarhum ini adalah min ahlil khair. Orang-orang bilang apa? Khair. Ishadu bi anna hadhil janazah min ahlil khair. Khair. Lah yang repot kalau orangnya nggak baik. Orangnya nggak baik, tapi kita diajak mempersaksikan bahwa dia orang baik. Mari, nggak ada ceritanya lagi kan? Nggak pakai cerita-cerita. Apa yang mau diceritakan? Nggak ada kebaikannya. Kita langsung aja diajak dengan kita berhusnuzan kepada almarhum, berbaik sangka kepada almarhum. Mari kita saksikan, ishadu bi anna hazihil janazah min ahlil khair. Orang nggak mantep juga tuh jawabnya. Khair dari mana nih orang? Ke masjid ya nggak pernah. Ini juga baru tumben ke masjid digotong. Ya udahlah khair aja, nggak enak sama tetangga gitu. Jadi orang kalau sudah rajin ke masjid dalam rangka memakmurkan masjid, saksikan bahwa dia betul-betul beriman. Tentu saja datang ke masjid dalam rangka memakmurkan masjid. Sebab ada juga orang datang ke masjid tidak dalam rangka memakmurkan masjid. Mau ngapain? 2 hari yang lalu saya dapat video dari kamera CCTV sebuah masjid. Itu dilihat dari jamnya, itu jam 6.50 menit pagi. Kan kalau jam segitu nggak ada orang pergi ke masjid kan, nggak ada orang yang datang ke masjid. Marbot yang biasa bersih-bersih juga belum datang. Nah, ternyata ada orang datang ke masjid jam segitu. Mau ngapain? Ternyata mencuri uang di kotak. Mencuri uang di kotak. Bawa tas ransel diletakkan di depannya, digantungin di depan, bukan di belakang. Lihat situasi aman, nah, dia buka itu kotak, diambil uangnya, masukin, dia jalan lagi, situasi aman, balik lagi ke kotak itu, ambil lagi, gitu. Ngambilnya diraup. 3 kali ngambil tuh dia. Pengurus masjid kadang-kadang bertanya, bagaimana itu Ustadz untuk mencegahnya supaya uang tuh nggak diambil sama maling? Ya saya bilang gampang Pak, itu gampang. Bagaimana gampangnya? Ambil uangnya setiap hari oleh pengurus masjid. Pengurus masjid buka tiap hari itu kotak, ambil, catat, simpan di tempat yang aman atau setor ke rekening bank. Masjid kan punya rekening bank. Tiap hari begitu. Ini ngambilnya sebulan sekali. Tiap tanggal 30. Diduluin sama maling tanggal 28.
Nah begitu. Dikasih saran begitu, pengurus masjid bilang apa? Repot Pak Ustadz kalau tiap hari harus ngambil. Ya kalau nggak mau repot jangan jadi pengurus masjid. Apa sih yang nggak repot? Gitu. Ya kalau nggak mau repot jangan jadi pengurus masjid. Karena itu amanah. Amanah dari jamaah memasukkan uang ke kotak, nah, tapi pengurusnya tidak amanah. Nah begitu. Yang kedua, ciri orang yang memakmurkan masjid di dalam ayat ini sesudah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah, mendirikan sholat. Karena masjid itu tempat sholat. Orang bikin masjid kenapa? Mau sholat berjamaah. Bikin masjid itu kan mau sholat jamaah. Masjidnya udah selesai dibangun, sholat jamaahnya pada nggak mau. Bahkan sholat Jumat saja itu banyak yang datangnya telat. Seandainya sholat Jumat nggak wajib, orang mungkin nggak datang. Sholat Jumat datangnya telat. Khutbah udah 5 menit, dia masih di perjalanan menuju masjid. Khutbah udah 10 menit, dia baru nyampe. Udah nyampe belum wudu. Udah belum wudu pengen kencing. Udah pengen kencing antri. Itu saya pernah dulu tuh mendengar radio Asy-Syafi'iyah. Radio Asy-Syafi'iyah. Itu kan ada ceramah, terus ada tanya jawab. Ada pendengar itu nanya, Pak Ustadz mau tanya, kalau sholat Jumat tayamum boleh apa enggak Pak Ustadz? Lah Ustadznya heran, kok nanyanya tayamum boleh apa enggak? Emang itu di masjid enggak ada air? Dia nanya, Ustadznya nanya, emang di masjid enggak ada air? Bukan enggak ada air Pak Ustadz, air mau banyak. Ini mau sholat Jumat baru nyampe di masjid ketika imam selesai, khotib selesai berkhutbah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba gitu. Nah dia baru nyampe. Terus kan iqamat. Iqamat makan enggak lama. Lah dia baru mau wudu. Antriannya panjang. Kalau nungguin antrian ini bisa ketinggalan nih sholat Jumat. Makanya saya nanya, tayamum boleh apa enggak? Ya kalau begitu kan bukan tayamum, datangnya sebelum khotib naik mimbar. Paling lambat 5 menit sebelum khotib naik mimbar mestinya udah datang, udah duduk. Nah, jadi mendirikan sholat. Apalagi kalau orang jadi pengurus masjid, dia harus jadi contoh bagi jamaahnya untuk berjamaah di masjid. Jangan sampai orang diajak, Pak, ayo ke masjid, sholat jamaah. Nggak usah ngajak saya Pak, tuh pengurus tuh ajak, pengurusnya aja nggak ke masjid. Ada nggak Pak pengurus masjid nggak ke masjid? Banyak. Iya. Jawabnya jangan banyak Pak. Ada gitu. Orang pertanyaannya ada. Ada apa enggak? Banyak jawabannya. Iya, habis emang banyak gitu. DKM-nya nggak ke masjid. Ada orang nanya Pak, itu kalau pengurus masjid rumahnya dekat sama musola, nah, kan ada musola ada masjid, rumahnya dekat dengan musola, tapi dia pengurus masjid, ini sholat berjamaahnya di musola apa di masjid? Ya kalau begitu saya bilang
Ibarat orang punya istri dua. Kalau punya istri dua bagaimana? Nah, istri pertama didatangi, istri kedua juga didatangi. Jangan sampai orang beranggapan, oh mungkin dia sholat di musola kali, orang dia nggak ke masjid, dia sholatnya di musola. Yang di musola begitu juga, mungkin dia sholat di masjid kali, oh dia juga pengurus masjid, nggak taunya apa, ke musola enggak, ke masjid enggak. Jadi diatur waktunya, 3 hari di masjid, 3 hari di musola, boleh begitu. Kan hari ada 7, ya nanti minggu ini yang hari ke-7 itu dia di musola, minggu depan hari ke-7 dia di masjid, boleh aja begitu kan? Atau 4 hari di masjid, 3 hari di musola. Tapi kan kalau begitu masjid mah lebih jauh daripada musola. Mudah-mudahan lebih jauh itu membuat dia dapat pahala yang lebih besar. Kenapa? Langkah-langkahnya dihitung oleh malaikat. 1 langkah mengangkat derajat, 1 langkah menghapus dosa. Itu keutamaannya jalan ke masjid. Jadi orang harus mau sholat berjamaah di masjid. Apalagi kalau dia DKM, dia pengurus. Nah, yang ketiga, ciri orang yang memakmurkan masjid di dalam ayat ini adalah wa'ataz zakah. Dia menunaikan zakat. Zakat, infak, sedekah. Kenapa? Karena masjid tentu membutuhkan dana. Program-programnya membutuhkan dana. Apalagi ada kegiatan sosial yang itu bisa diambil dari dana zakat, maka orang mau menunaikan zakat. Dengan kata lain, berkorban dengan harta. Berkorban dengan harta. Kalau dulu sahabat-sahabat Nabi itu ikut berperang, harus berperang. Berperang itu kan nggak kayak tentara zaman sekarang yang ada gajinya. Kalau dulu para sahabat berperang nggak ada gajinya, mereka berkorban dengan harta. Luar biasa itu para sahabat berkorban dengan harta. Ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu salah seorang sahabat yang paling kaya. Ketika mau perang Khandaq, perang Tabuk. Ketika mau perang Tabuk, itu kan lokasinya jauh, perang Tabuk. Itu perjalanan dari perjalanan dari Madinah ke lokasi perang Tabuk. Itu lama perjalanannya 20 hari. Paling cepat 20 hari. Naik unta, naik kuda. Sehingga gak mungkin jalan kaki. Karenanya diperlukan unta, kuda. Tidak semua sahabat punya. Mirip-mirip kayak sekarang, gak semua orang punya motor gitu. Apalagi mobil. Maka sahabat Abdurrahman itu berinfak. Ya Rasul, saya mau berinfak 500 ekor kuda, 1.500 ekor unta. Kira-kira harganya berapa tuh? Kita kurban aja sapi 7 orang. Ini 1 orang berinfak dengan 500 ekor kuda, 1.500 ekor unta. Dan ini kuda buat perang, bukan kuda buat delman. Lalu ditambah lagi 40.000 uang emas, 40.000 dinar.
dan 40.000 dirham uang perak. Kalau sekarang itu 1 dinar 3 gram, 3 atau 4 gram 1 dinar. Kalau 4 gram sekarang 1 gram berapa? Kali 40.000. Jadi udah banyak banget tuh. Infaknya, pengorbanannya Abdurrahman bin Auf. Jadi berkorban dengan harta. Sekarang ekonomi kita mengalami kelesuan. Orang pada bilang begitu. Ekonominya lesu. Sehingga infak di masjid-masjid itu juga berkurang. Saya nanya pengurus-pengurus masjid itu. Saya ceramah di Pasar Cipulir, Masjid Pasar Cipulir. Itu lewat ITC Cipulir itu. Kalau dari arah Kebayoran itu sebelah kanan kan ITC. Lantai dasar masih rame lumayan, meskipun ada juga yang tutup. Lantai 2 lumayan, lebih banyak, ada banyakan yang tutup. Lantai 3 udah lebih banyak lagi yang tutup. Lantai 4 apalagi. Jadi orang bilang mengalami kelesuan, sehingga infak kita kalau hari Jumat semula bisa 6 sampai 7 juta, sekarang dapat 3 juta aja udah bagus. Nah, itu contoh. Saya tanya pengurus masjid di Pasar Tanah Abang, begitu juga. Infak kita berkurang sekitar 50%. Bahkan ada masjid mengumumkan kalau hari Jumat itu dia cuma mengumumkan pengeluaran, enggak mengumumkan saldonya tinggal berapa gitu. Kenapa? Udah tidak bersaldo. Ada masjid sudah tidak bersaldo, jamaahnya banyakkan pensiunan. Lalu dari mana dananya itu? Disubsidi oleh yayasan, karena yayasan ada usaha lain, ada amal usaha yang lain yayasan itu. Misalnya sekolah itu masih ada untungnya. Sebagian keuntungan itu dimasukkan ke masjid. Nah, begitu Pak. Berkorban dengan harta. Kemudian orang yang memakmurkan masjid itu cirinya adalah takut kepada Allah. Walam yahsha illallah. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Takut kepada Allah. Kalau sudah takut kepada Allah, maka dia menyesuaikan diri dengan ketentuan Allah. Nah, begitu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.